Tanpa diduga, dia berhasil melewati malam itu, dan ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Kinmu lagi, omong kosong yang dia ucapkan malam itu kemudian berubah menjadi emosi yang berbeda dalam ingatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat melihat anak laki-laki dalam kegelapan saat itu yang kepadanya dia telah berbagi segala sesuatu yang ada di pikirannya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat matahari dan hampir tak mampu menahan keinginan untuk terbang ke langit dan menghancurkan matahari menjadi debu. Kemudian dia berjalan mengelilingi gadis itu dan mengulurkan tangannya untuk membantunya mengoleskan obat. Sang Hua buru-buru menutupi dirinya dengan wajah memerah. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Saya adalah seorang apoteker, dan saya hanya ingin membantu Anda untuk mengoleskan obat. Saya memperlakukan pasien seperti orang tua mereka dan tidak memiliki pikiran yang tidak suci. Barulah ketika Sang Hua teringat perkataannya bahwa pria itu adalah seorang apoteker yang cukup terkenal, hatinya menjadi lebih tenang. Kemudian ia memperhatikan dengan saksama bagaimana pria itu mengoleskan obat padanya, dan menyadari bahwa teknik tangannya memang terlatih dengan baik. Ia bertanya dengan curiga, nilai aljabarmu sangat tinggi. Jadi mengapa kamu juga mahir dalam seni penyembuhan? Kinmu mengamati luka di dadanya dengan saksama. Aku telah mempelajari seni penyembuhan selama lebih dari 10 tahun, sementara aku hanya belajar aljabar selama 3 tahun. Jika dilihat dari sudut pandang itu, aku jauh lebih mahir dalam penyembuhan. Kalau begitu sampai kapan kau akan melihat? Sang Hua berkata dengan marah sambil mengangkat tangannya untuk menutupi dirinya. Kinmu buru-buru menghentikannya dan dengan hati-hati menurunkan pakaiannya hingga ke bahu. Kemudian dia berkata, aku memperlakukan pasienku seperti orang tua mereka. Kulitmu sangat putih dan bahumu sangat halus. Hentikan. Dia sedikit mengerutkan kening. Luka Sang Hua disebabkan oleh seorang ahli iblis, dan di dalamnya terdapat seni ilahi dan energi iblis yang kental, yang mengikis daging dan energi vitalnya hingga mendalam. Sulit untuk menghentikan pendarahan pada luka semacam ini, dan sulit juga untuk menyingkirkan ki iblis yang mengerikan ini. Salep yang dioleskan pada luka sudah menghitam. Jelas bahwa energi pengobatan juga telah tercemar oleh ki iblis. Kinmu memeras salep yang telah berubah menjadi hitam itu dan menghirupnya. Dia menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa salep jenis ini tidak efektif melawan energi iblis. Aduh! Salep ini untuk mengeluarkan racun. Setelah dioleskan, salep ini dapat mengumpulkan energi iblis dan harus segera diganti. Sang Hua berteriak kesakitan dan mengeluarkan beberapa botol salep. Untuk luka seperti ini, aku harus mengoleskannya lebih dari selusin kali untuk mengeluarkan racunnya sepenuhnya. Karena kau terus melirik, jadi biarkan aku yang melakukannya. Kinmu mengeluarkan beberapa bahan obat dari kantung taotienya dan menggunakan metode pemurnian pilnya untuk memurnikan beberapa obat. Racun iblis bukanlah racun. Masalahnya terletak pada atribut ki vital dari teknik jalur dewa yang kau kembangkan yang bertentangan dengan teknik jalur iblis. Salep yang kau gunakan bukanlah salep untuk mencabut racun, tetapi varian pil spiritual yang belum dimurnikan hingga kondisi terbaiknya, sehingga berbentuk salep. Salep semacam ini akan terkontaminasi oleh ki iblis sehingga sia-sia menggunakannya untuk mencabut ki iblis. Jelas Kinmu, saat dia berbicara, sebuah tungku pil yang terbentuk dari ki vital muncul di telapak tangannya dan dia langsung memurnikan pil-pilnya di dalamnya. Dia membalikan api dan air, mencampurnya, dan menggunakan berbagai metode pemurnian pil lainnya yang membuat mata Sang Hua berbinar takjub. Setelah beberapa saat, Kinmu menyebarkan ki vitalnya dan lebih dari selusin pil mendarat di telapak tangannya. Dia menghancurkan salah satu batu itu dan mengoleskannya pada luka Sang Hua. Di duniaku, aku adalah guru sekte suci surgawi yang disebut guru sekte iblis surgawi oleh orang-orang di sana. Aku memiliki pemahaman tentang jalan iblis. Iblis lahir di dalam hati. Apakah seseorang itu dewa atau iblis, semuanya ada di dalam hati. Bagaimanapun, aku memiliki pengalaman dalam mengobati luka yang disebabkan oleh seni ilahi dari jalan iblis. Tak lama kemudian, Sang Hua merasakan lukanya mulai terasa dingin, dan energi iblis telah ditarik keluar. Dan lukanya mulai terasa gatal, yang merupakan gejala luka yang mulai sembuh seutuhnya. Apa? Lukaku sembuh secepat ini? Bukankah tadi kau bilang kau hanya sedikit terkenal di duniamu itu? Sang Hua menatap dengan mata terbelalak sebelum diam-diam menarik kepang rambutnya untuk menutupi dadanya. Dia bertanya dengan penasaran, seorang apoteker yang sedikit terkenal bisa memurnikan obat spiritual untuk melawan ki iblis secepat ini? Sungguh menakjubkan. Kinmu menyerahkan sisa pil spiritual itu padanya dan menyeringai. Aku hanya bersikap rendah hati. Sebenarnya,
Aku bukan orang yang sedikit terkenal, tapi sangat terkenal di dunia itu. Tapi kau tidak akan mengerti dari kata-kataku, kan? Dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Kebanyakan orang tidak bisa mendengarnya. Sang Hua sedikit bingung. Kau tidak akan membantuku mengoleskan obatnya lagi? Qin Mu berjalan menuju orang lain untuk mengobati luka mereka. Aku hanya memeriksa luka di sana, kau bisa mengoleskan obat sendiri. Orang lain juga perlu untuk diselamatkan. Sang Hua mengangkat bajunya dan menatap pria yang mondar-mandir itu. Kemudian ia berpikir dalam hati, dia memang memperlakukan pasiennya seperti orang tua mereka dan tidak memiliki pikiran kotor dan picik. Orang ini adalah pria sejati yang sangat langka, hanya saja dia suka melirik ke sana kemari. Qin Mu merawat para praktisi seni ilahi yang terluka di altar pengorbanan sebelum menatap ke bawah ke arah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Dan tentara pasukan iblis surgawi yang tergeletak di medan perang. Ada orang-orang yang memindahkan yang terluka, dan ada pula yang menghabisi iblis-iblis yang masih hidup. Medan perang yang luas itu dipenuhi kobaran api yang ditinggalkan oleh ilmu sihir ilahi. Api itu membakar kereta perang, mayat-mayat yang roboh, bendera, dan senjata roh yang telah tertancap secara diagonal di tanah. Jauh di kejauhan, pembunuhan masih terus berlanjut. Dunia yang dimasuki Qin Mu memanglah sangat kejam. Meskipun dia telah melewati banyak medan perang sebelumnya, pemandangan di depannya masih mengejutkan hatinya. Apakah seni penyembuhan tidak bisa menyelamatkan dunia ini? Qin Mu kemudian menggelengkan kepalanya. Kemampuan penyembuhannya hanya bisa menyelamatkan beberapa orang. Jika dia ingin menjangkau semua yang terluka di medan perang ini, dia membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ada satu pertempuran kecil setiap 3 hari dan satu pertempuran besar setiap 5 hari. Tentu dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua orang dengan kecepatan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matahari-matahari yang tidak beraturan di langit mulai meredup dan berubah menjadi merah darah. Kedua matahari itu tetap berada di posisi yang telah ditetapkan dan tidak pernah bergerak. Kemungkinan juga telah diatur bahwa pada jam tertentu keduanya akan mulai meredup. Dewa yang menciptakan kedua matahari ini pastinya punya ide bagus, tapi kemampuan aljabarnya tidak tinggi. Qin Mu memalingkan muka, merasa matanya terbakar oleh matahari-matahari itu. Terlalu jelek. Jika aku terus melihatnya, aku tidak akan sanggup menahan diri untuk memperbaikinya. Dia kemudian bergerak perlahan mengelilingi altar pengorbanan sambil mengerahkan ki vitalnya untuk mengeksekusi teknik elisir 3 tubuh penguasa. Embrio roh dan jiwanya menyatu membentuk roh purba, kemudian menggabungkan roh dan tubuhnya menjadi satu. Roh purbanya melangkah ke platform roh dan menyatukan 6 arah. Dengan matahari dan bulan di atas kepalanya, ki vitalnya bergerak, mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Rambutnya berkibar lembut. Dalam pertarungan itu, dia telah melihat apa yang membuat para praktisi seni ilahi di dunia ini begitu kuat. Dengan mengalami hidup dan mati di medan perang secara tidak sadar telah mengubah mentalitasnya menjadi lebih baik. Sejak pertarungan dengan kaisar manusia leluhur pertama, dia mengalami depresi berat. Saat bertarung, dia bahkan tidak bisa mengeksekusi gerakannya dan dimarahi habis-habisan oleh si jagal. Bukan karena dia tidak berani bergerak. Dia hanya merasa bahwa apapun langkah atau seni ilahi yang dia lakukan, semuanya pasti salah. Alasan mengapa mereka salah bukanlah karena kepercayaan dirinya telah goyah setelah menghadapi kaisar manusia leluhur pertama. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa bentrokan itu telah mengangkat cakrawala pandangannya ke tingkat yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Saat berdiri di sana dan melihat ke bawah pada semua gerakan dan seni ilahi yang telah dia pelajari sebelumnya, dia melihat kekurangan di mana-mana. Cakrawala hidupnya tinggi, tetapi fondasinya tidak cukup kuat untuk membuatnya berubah dan memasuki alam berikutnya, sehingga ia tidak dapat melakukan gerakan atau seni ilahi apapun. Ia merasa bahwa semua itu akan sia-sia dan ia akan mati di saat berikutnya. Dia memperlakukan lawan-lawannya sebagai kaisar manusia leluhur pertama, itulah sebabnya dia memiliki perasaan seperti ini. Namun di medan perang, Qin Mu tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Situasi di sana berubah setiap saat, jadi dia tidak peduli jika ada kekurangan dalam gerakannya. Dia hanya bisa mengeksekusi gerakannya dan membunuh semua musuh yang kuat atau mati. Setelah pertempuran ganas itu, Qin Mu merasa bahwa ia telah melangkah ke ambang transformasi besar. Begitu dia melewati gerbang itu, dia pasti akan melihat sepetak langit biru, dan jalan luas terbentang di hadapannya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya matahari yang cemerlang saat ki vitalnya bergerak di dalam dirinya, yang menghubungkan embrio roh, 5 elemen, dan 6 arah.
matahari, bulan, dan bintang-bintang memancarkan cahaya yang menerangi harta ilahi, mengubahnya menjadi sesuatu seperti sosok cahaya. Bahkan harta karun ilahi makhluk surgawi di dalam tubuhnya bersinar hingga pintu menuju harta karun itu dapat terlihat dengan jelas. Sementara itu, di bawah harta karun ilahi 6 arah, sebuah pintu yang dalam dan gelap juga samar-samar terlihat. Itu adalah pintu alam hidup dan mati yang terhubung ke Youdu. Kinmu berjalan dengan langkah mantap. Di ibu kota Gio kecil, dia telah mengamati harta karun suci Dewa Qin Chongming dari ibu kota Gio kecil untuk waktu yang cukup lama. Sejak saat itu, dia mulai meningkatkan harta ilahinya dan menutupi kekurangan yang dimilikinya. Roar! Roar! Energi vital dalam tubuhnya bergetar dan mengeluarkan gelombang raungan naga ganas. Energi naga melingkari tubuhnya, bergerak masuk dan keluar untuk menempanya. Tiba-tiba, dengan tangannya seperti pisau, Kinmu menyerang sambil berjalan di sekitar perbatasan altar pengorbanan. Angin bertiup semakin kencang, dan pisau berjatuhan seperti hujan. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang diterpa badai yang berkecamuk. Matahari terbit dan muncul dari permukaan laut, matahari di laut timur, dan gelombang 1000 lapisan. Tiba-tiba sebuah pisau emas berhiaskan giok putih menembus kegelapan malam dengan cahayanya keluar melalui jendela. Terlihat pria berumur 50 tahun namun tak berhasil membawa pisau di 8 padang belantara sendirian. Setelah krisis maka datanglah harapan, dan seluruh perjalanan itu menjadi tak berarti apa-apa. Di medan perang yang luas dan berdarah, keterampilan menggunakan pisau si jagal tiba-tiba menjadi sangat mengharukan dan terlihat sangat hidup. Hal itu mencerminkan malapetaka yang melanda dunia. Keterampilan pedang Kinmu menjadi semakin cepat. Namun tiba-tiba, cahaya pedang itu mulai lenyap. Angin, hujan, matahari, dan laut, semuanya ikut lenyap juga. Kinmu kemudian menyatukan jari-jarinya dan membentuk pedang, kemudian ki vitalnya bergetar membentuk benang pedang. Dia dengan lembut mengayunkan dan mengoleskannya, keterampilan pedangnya saat ini sungguh sangat luar biasa. Tiba-tiba, kecepatannya juga semakin meningkat pesat. Bahkan dalam sekejap mata, pedang panjangnya dapat menyapu udara dan menari di atas langit altar pengorbanan seperti naga banjir perak. Kinmu berjalan mengelilingi altar persembahan sementara cahaya pedang menyapu udara untuk mengelilinginya, menjadi semakin cepat dan semakin mendesak. Malapetaka yang menimpa kaisar tertinggi surga telah memberinya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat penting, dan secara tidak sadar hal ini membuatnya melepaskan semua emosinya yang selama ini dialaminya. Dia belajar melalui keterampilan pedangnya, dan melalui ki vitalnya. Bentuk ketiga dari gambar pedang, malapetaka Kaisar Agung. Namun, ketika malapetaka telah mencapai puncaknya, Kinmu tiba-tiba menyebarkan semua cahaya pedang dan jari pedangnya yang secara mengejutkan mengetuk jantung alisnya. Hal itu tidak hanya menyentuh bagian fisik tubuhnya, tetapi juga sampai di jantung alis embrio rohnya. Seluruh semangat dan energi pedangnya telah terkumpul kembali di jarinya. Kini dia telah memahami arti malapetaka yang telah dialaminya. Malapetaka itu adalah bencana di mana orang-orang berjuang untuk hidup mereka mati-matian. Dan itu adalah menemukan harapan di tengah neraka jahanam. Bahkan seorang pahlawan seperti si jagal yang menggunakan pisaunya untuk membuka jalan bagi orang-orang. Seorang kaisar manusia seperti kepala desa yang menanggung kesulitan dan bekerja keras untuk semua orang sepanjang hidupnya, dan juga perjuangan orang-orang di belakang punggung seorang pahlawan. Itulah kehidupan menguburkan orang mati setiap hari. Dua jari Kinmu menusuk ke depan, dan pedang seperti pelangi terbentang sejauh 10 mil jauhnya. Di langit, salah satu separuh matahari telah meredup, dan hanya cahaya pedang yang mulai terlihat. Saat cahaya itu bersinar di langit, Kinmu berdiri di atas altar persembahan dalam keadaan linglung. Gerakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gambar pedang kepala desa. Namun tiba-tiba, pemuda itu merasa bahwa ia telah memiliki jalannya sendiri. Keahlian pedang ini saja masih belum cukup bagiku untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama. Kinmu kemudian menyimpan pedangnya dan menatap kaisar langit tertinggi yang diselimuti kegelapan. Saat dia melakukan tindakan itu, tiba-tiba cahaya pedang yang menakjubkan di langit telah menghilang. Di medan perang, kobaran api masih berkobar, belum padam. Bau daging terbakar tercium di mana-mana. Kinmu telah melampiaskan semua emosi dan perasaannya pada pedang itu sebelumnya dan telah mencapai puncak yang belum pernah dia capai sebelumnya. Namun, masih ada perbedaan yang cukup besar antara kaisar manusia leluhur pertama dan dirinya. Namun tanpa tekanan dari leluhur pertama kaisar manusia, dan tanpa pertemuan di alam gelap, akan sangat sulit baginya untuk mengambil langkah itu, untuk keluar dari gambar pedang kepala desa, dan dari keterampilan pisau si jagal.
Saat dia menusuk dengan pedang itu, bukan hanya dia yang menemukan keahlian pedang yang menjadi miliknya. Dia juga menyerang awan gelap yang telah menyelimuti hatinya akhir-akhir ini. Sang Hua diam-diam menatap punggungnya. Latihan pedang pemuda itu di altar pengorbanan meninggalkan kesan mendalam padanya. Terutama pada gerakan terakhirnya, ketika dia mengetuk bagian tengah alisnya dan menusuk dengan pedang. Suasana hati yang terpendam di dalamnya meledak dalam skala besar. Tiba-tiba, dia hampir bisa melihat dunia berubah karena sebuah reformasi. Orang-orang ambisius yang tak terhitung jumlahnya bertarung dalam angin kencang dan hujan darah, bergegas maju mengejar seseorang. Dalam jurus pedang yang telah dilakukan Qin Mu sebelumnya, kerumitannya telah menyebar semangatnya. Meskipun jurus menginjak gunung dan sungai tampak mengesankan dan memiliki semangat dewa langit yang maju dengan berani, jurus itu hanya menggambarkan gunung dan sungai saja. Sedangkan pedang kaisar pendiri lautan darah dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat angkuh, memiliki bakat dewa pedang, tetapi kehendak pedang itu mengenang para martir, masih terobsesi dengan masa lalu. Bencana Kaisar Agung penuh dengan kesedihan, menggambarkan kematian era Kaisar Agung. Ketiga keterampilan pedang ini jelas memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. Dari segi semangat, Sang Hua merasa bahwa semuanya kalah jika dibandingkan dengan langkah terakhir Qin Mu. Adapun mana yang lebih baik dalam pertempuran, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Keahlian pedang yang luar biasa. Dia berdiri dan menghampiri Qin Mu. Keahlian pedang apa itu? Pedang malapetaka. Qin Mu menoleh dan melihatnya berjalan mendekat. Kemudian, wanita itu mengangkat kepalanya untuk memandang ke kejauhan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa wajah mereka dan berubah menjadi seekor harimau yang sangat tampan. Harimau itu memiliki garis-garis kuning dan hitam, yang berputar-putar mengikuti gerakan bulunya dan tampak sangat mengesankan. Bulu-bulu lembut kecil tumbuh di telinganya, dan dapat berputar ke segala arah. Keahlian pedang yang luar biasa. Keahlian pedang itu memang sangat mengesankan. Dewa harimau itu menaiki tangga batu altar pengorbanan. Ketika sampai di tengah jalan, kakinya terangkat dari tanah dan ia berubah menjadi dewa berkepala harimau yang berjalan menghampiri Qin Mu. Suaranya menggema saat ia berbicara. Mengapa disebut pedang malapetaka? Dewa harimau itu tidak lain adalah tunggangan Santo penebang kayu yang telah dipanggil ke dunia ini bersama tuannya. Ia telah membawa Santo penebang kayu ke medan perang dan sangat pemberani. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Kembalinya Dewa Harimau Hitam dari garis depan berarti bahwa tuannya telah menaklukkan dewa-dewa iblis di garis depan. Perubahan langit dan bumi berarti malapetaka besar. Langit dan bumi dapat berubah bukan hanya karena bencana alam, invasi iblis surgawi, atau orang-orang yang mati karena api dan banjir. Perubahan langit dan bumi juga merupakan perubahan dalam pemikiran manusia dan reformasi seni ilahi, mengubah keterampilan menjadi dao agung. Dewa harimau itu menoleh kepadanya dan mencibir sambil berjalan mendekat. Mengubah hati manusia, seni ilahi, hukum, jalan, sungguh nada yang sangat angkuh. Hanya dengan kemampuan pedangmu saja, dapatkah itu mengubah dunia ini, mengubah alam semesta ini, mengubah pemikiran setiap makhluk hidup? Sejujurnya kemampuan pedangmu itu tidak buruk, tetapi hatimu terlalu sangat ambisius. Tatapan Qin Mu menjadi bersemangat, dan nadanya dipenuhi kegembiraan. Jika hati manusia berubah, mereka tidak akan takut pada dewa lagi, dan ketika manusia tidak takut pada dewa, para dewa tidak akan memiliki kekuatan. Ketika ini terjadi, ilmu sihir akan bebas diubah. Dengan demikian, hukum akan berubah, begitu pula jalannya. Begitu saja, langit dan bumi juga akan berubah. Sang Hua menatap pemuda di sampingnya yang penuh semangat. Bahkan saat menghadapi Dewa Harimau Hitam dengan aura luar biasa, dia sama sekali tidak takut padanya. Qin Mu mengangkat tangannya dan menunjuk ke medan perang yang suram dalam kegelapan. Suaranya sedikit serak, tetapi juga mencekam di tengah malam. Lihat. Inilah malapetaka yang ditimpakan para dewa dan iblis kepada kita, agar manusia tetap mengagumi para dewa dan iblis, dengan rasa takut dan sikap selalu menghormati mereka, menyembah mereka. Dengan pedang malapetakaku, aku kemudian akan membuka malapetaka berupa perubahan hati manusia, perubahan seni dan jalan ilahi. Dan dari sanalah, aku akan mengubah dunia. Dia menjadi semakin bersemangat. Meskipun Sang Hua tidak mengerti apa yang dia katakan, dia bisa merasakan gairah yang membara di hatinya. Pemuda itu tampaknya memiliki pesona menular yang bisa membuat orang mendengarkannya, bahkan tak mampu menolak terpengaruh oleh emosinya. Dewa Harimau Hitam itu datang ke dasar altar pengorbanan hanya dalam beberapa langkah.
Tubuhnya jauh melampaui Kinmu dan yang lainnya, sehingga memberikan tekanan yang sangat kuat pada mereka. Dewa harimau itu menatap Kinmu sebelum tersenyum sambil kumisnya mengembang. Aku tahu kau luar biasa. Aku tidak mengerti semua yang kau katakan, tapi aku merasa itu kata-kata yang ampuh. Apa nama jurusmu ini? Kinmu mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jurus pedang ini disebut pembuka malapetaka. Dewa harimau hitam itu sedikit terkejut. Menyebarkan malapetaka demi perubahan hati manusia? Demi perubahan ilmu ilahi? Demi perubahan jalan hidup? Nama yang agung. Sang Hua juga memahami sebagian dari arti itu. Pemuda di sampingnya yang datang dari dunia lain akan mengirimkan malapetaka kepada para dewa dan iblis yang membuat hidup mereka sengsara. Dan karena itulah kemampuan itu disebut pembuka malapetaka. Ia menempuh jalan reformasi, memperbaiki cara-cara masa lalu dan mengubah kehidupan para dewa dan iblis. Pedang malapetakamu memiliki berapa banyak gerakan? Tanya dewa harimau hitam itu. Kinmu tersipu dan bergumam, sejauh ini baru 1 jurus. Rasanya aku sudah menggunakan seluruh pengetahuanku hanya untuk menciptakan jurus ini. Itu seharusnya sudah tepat. Kau tidak mungkin mengumpulkan banyak hal di usiamu sekarang. Kumis dewa harimau hitam menempel di wajahnya. Di usiamu sekarang, mampu menguasai keterampilan pedang sudah cukup luar biasa. Sejujurnya aku diperintahkan oleh tuanku untuk menjemputmu. Dia sedang berkonflik dengan seseorang dan membutuhkanmu, maka ikuti aku. Kinmu sedikit terkejut, tetapi ia tak bisa menahan rasa gembiranya. Santo penebang kayu ingin bertemu denganku? Dewa harimau hitam kembali ke wujud aslinya dan berkata, apakah kau tidak mendengar dengan jelas? Dia sedang bertarung dengan seseorang ketika tiba-tiba teringat padamu, jadi dia ingin kau pergi ke sana. Naiklah ke punggungku. Masih ada bahaya di jalan dengan para iblis berkeliaran, jadi kau tidak bisa sampai ke tempat itu sendirian. Santo penebang kayu sedang berkelahi dengan seseorang. Ah, kalau dia berkelahi, kenapa dia butuh aku di sana? Kinmu merasa bingung, tetapi dia tetap melompat ke punggungnya. Sang Hua buru-buru ikut melompat sambil berkata, ayahku juga berada di garis depan, aku juga ingin mencarinya. Dewa harimau tampan berbaju hitam dan kuning berlari kencang ke garis depan. Kecepatannya sangat luar biasa. Meskipun tubuhnya besar, ia dipenuhi otot-otot yang ramping dan sama sekali tidak mengeluarkan suara saat berlari. Dan tidak ada suara sama sekali. Ini jauh lebih cepat daripada naga gemuk. Kinmu mengepalkan tinjunya erat-erat dan tiba-tiba merasakan hatinya sakit. Meskipun naga kilin itu jauh lebih cepat dari sebelumnya, langkahnya masih berat dan bahkan akan menghancurkan bebatuan gunung ketika dia berlari dengan kecepatan penuh. Sang Hua memandang malam yang gelap gulita, sedikit khawatir. Mereka telah meninggalkan medan perang dan melompati garis depan. Kemudian mereka menuju kota Lai tempat para iblis berkemah. Bahkan banyak dewa iblis berkumpul di sana, dan di antara mereka juga ada iblis sejati seperti Furiluo. Saat kota Lai diserang, Furiluo lah yang menyerang secara pribadi. Dia menggunakan teknik iblisnya dan membantai banyak orang di kota itu. Bahkan 2 dewa sejati dari Kaisar Langit tertinggi telah terbunuh olehnya. Dia benar-benar sangat menakutkan. Dewa harimau hitam melompati pasukan dan langsung menuju kota. Dengan tindakan seperti itu, bukankah dia hanya mencari kematian? Bagaimana para praktisi seni ilahi dari Kaisar tertinggi surga menentukan apakah seseorang memiliki bakat seorang dewa sejati? Kinmu teringat pernah bertanya kepada seorang gadis di sampingnya setelah mengingatnya. Bagaimana kalian berkultivasi? Sang Hua menekan kegelisahan di hatinya dan berkata, pertama, kita lihat bakatnya. Tubuh spiritual yang memiliki bakat raja tidak akan memiliki bakat yang buruk. Jika mereka mendapatkan guru yang terkenal, tubuh jasmani mereka dapat mencapai tingkat dewa sejati muda. Selain itu, Kaisar Langit tertinggi kita juga memiliki ujian yang disebut pagoda penekan dewa. Mereka yang mampu keluar dari pagoda akan diakui sebagai mereka yang memiliki bakat dewa sejati. Kinmu mengerjap menatapnya. Pagoda penekan dewa? Apa itu? Sebelum Sang Hua sempat menjawab, suara dewa harimau hitam terdengar. Pagoda penekan dewa adalah harta karun dari era kaisar pendiri dan digunakan untuk menguji pencapaian tubuh jasmani. Jika seseorang dapat melewatinya, itu tidak berarti mereka memiliki bakat dewa sejati, hanya saja tubuh jasmani mereka hampir mencapai tingkat dewa sejati muda. Di antara mereka yang telah melewati pagoda penindasan dewa di surga kaisar tertinggi, paling banyak setengahnya memiliki bakat dewa sejati. Menjadi dewa sejati sangatlah sulit,
Jadi di mana logikanya jika seseorang menjadi dewa sejati hanya dengan tekun mengasah teknik dewa sejati? Sang Hua pun tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Senior, kalau begitu, apa yang dianggap memiliki bakat seorang dewa sejati? Kemampuan sejati tidak hanya terletak pada tubuh jasmani, tetapi juga pada roh primordial yang terbagi menjadi roh dan jiwa. Apakah embrio rohmu telah mencapai kemampuan seorang dewa sejati? Apakah jiwamu telah mencapai kemampuan seorang dewa sejati? Selain roh purba, masih ada kerangka pikiran. Tetapi bahkan jika mencapai alam dewa, itu masih belum cukup untuk menjadi dewa sejati, karena selain hal-hal itu, ada juga seni dan jalan ilahi lainnya, jelas kata Dewa Harimau Hitam. Para praktisi seni ilahi yang kalian anggap memiliki bakat seperti dewa sejati sebetulnya masih jauh dari menjadi dewa. Misalnya, anak muda, siapa namamu? Namaku Kinmu. Kemudian dia buru-buru menambahkan, pemimpin sekte suci surgawi saat ini. Pemimpin sekte suci surgawi? Belum pernah terdengar sebelumnya. Ekspresi Kinmu berubah muram. Sejak sekte iblis surgawi didirikan, semua orang memandang Santo penebang kayu, patriark muda, dan para guru suci dengan penuh hormat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tunggangannya bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Harimau hitam itu kemudian melanjutkan pidatonya. Sebagai contoh, Kinmu, kemampuannya tidak lemah, tetapi di matamu, tubuh jasmaninya belum mencapai kemampuan seorang dewa sejati. Namun dengan kemampuannya yang kuat, dia mampu melawan para praktisi seni ilahi yang disebut-sebut memiliki kemampuan seorang dewa sejati. Itu karena akulah penguasa tubuhnya, kata Kinmu dengan penuh semangat. Tubuh penguasa? Belum pernah kudengar sebelumnya. Dewa Harimau Hitam itu berlari kencang menembus malam sambil berbicara. Keahlian pedangmu hampir mendekati alam jalan, jadi pemahamanmu tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi hampir setara dengan dewa sejati. Namun, pola pikirmu sedikit lebih lemah, dan belum cukup kuat. Adapun roh purba, ia sangat kuat dan dapat dianggap kelas 1 di antara para praktisi seni ilahi generasi saat ini. Itulah mengapa ia memiliki kekuatan untuk melawan para ahli muda dengan kemampuan seorang dewa sejati. Oke, sekarang kita telah berada di kota Lai. Di depan mereka, kobaran api menjulang ke langit. Dan sebuah kota megah diselimuti cahaya. Di atasnya, berdiri dewa-dewa iblis dan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sang Hua memandang pemandangan itu dengan ketakutan. Namun para dewa iblis dan setan tidak menghentikan Dewa Harimau Hitam, dan membiarkan mereka masuk ke kota tanpa sepatah kata pun. Sang Hua menjadi sangat gugup. Dewa Harimau Hitam telah membawa mereka ke sarang musuh, jadi mungkinkah dia telah berkhianat dan membelot? Namun, dia adalah dewa. Tidak perlu berbohong kepada kami. Jika dia ingin membunuh kami, dia bisa saja menjatuhkan kami atau memakan kami kapanpun. Meskipun logika mengatakan demikian, dia tetap merasa gugup di dalam hatinya. Lagi pula, mereka berada di wilayah kubu musuh. Ras iblis telah ada di surga kaisar tertinggi selama sekitar 20.000 tahun, dan dalam ingatannya, mereka semua jahat dan sangat bejat. Jika ada yang jatuh ke tangan mereka, akan lebih beruntung jika mereka menemukan kematian. Dan sekarang, mereka berada di perkemahan mereka. Dia melihat sekeliling dan melihat iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Iblis-iblis surgawi itu membuat bulu kuduknya merinding. Mereka tampak seperti binatang buas lapar yang bersembunyi di kegelapan, siap menerkam dan mencabik-cabik mereka. Telapak tangan Sang Hua dipenuhi keringat dingin. Tatapannya tertuju pada salah satu dewa iblis, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pria itu bertelanjang dada, tetapi wajahnya tidak tampak seperti wajah manusia normal. Hanya ada kumpulan tanda api yang menutupi seluruh tubuhnya. Matanya sangat aneh, dan berkedip-kedip di rongga matanya seperti dua bola api yang berkobar. Saat melihatnya, dia tersenyum. Nona muda, aku pernah melihatmu sebelumnya. Keluargamu telah mati di tanganku, bukan? Sang Hua mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kinmu menatap dewa iblis itu, dan pupil matanya menyempit. Dia ingat bahwa pertama kali dia bertemu Sang Hua, iblis surgawi telah menyerang kota itu, dan ayah Sang Hua pergi untuk membelanya ketika mereka dikepung. Kemudian, seorang dewa iblis menerobos masuk ke arah keluarga Sang Hua dan membunuh sebagian besar orangnya. Saat itu, pemandangan itu sangat menakutkan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Sang Hua, dia bisa merasakan ketakutan dan kemarahannya. Kinmu selalu berlari bersamanya kemanapun,
dan hanya dengan begitu dia selamat tanpa luka sedikit pun. Saat itu, Kinmu dan Sang Hua berada di dua dunia yang berbeda, jadi dia tidak bisa melihat wajah Dewa Iblis itu dengan jelas, tetapi dilihat dari ekspresi Sang Hua saat ini, dia bisa memastikan bahwa Dewa Iblis bertelanjang dada ini adalah orang yang telah membantai keluarganya. Gaya konstruksi di sini cukup mirip dengan reruntuhan agung kita. Aku telah melihat banyak reruntuhan dari era Kaisar Pendiri, dan semuanya mirip dengan istana-istana di sini. Kinmu tiba-tiba tersenyum. Saudari Sang Hua, Kaisar Langit tertinggimu mungkin saja terkait dengan reruntuhan agung kita. Dia ingin mengalihkan perhatiannya, tetapi wanita itu sedang dilanda masalah hati dan tidak bisa terlalu memperhatikannya. Dewa Harimau Hitamlah yang menjawab. Surga Kaisar tertinggi adalah milik Kaisar Pendiri. Itu adalah bagian dari surga pertama dari 33 surga, jadi tidak aneh jika bangunannya terlihat mirip. Apa? Surga Kaisar tertinggi berasal dari era Kaisar Pendiri? Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia berseru, lalu tempat macam apa 33 surga itu? Bukankah era Kaisar Pendiri sudah berakhir? Dewa Harimau Hitam itu kebingungan. Era Kaisar Pendiri telah berakhir? Kapan itu terjadi? Bagaimana mungkin berakhir padahal Kaisar Pendiri masih hidup? Selama Kaisar Pendiri masih hidup, era Kaisar Pendiri tidak akan pernah berakhir. Kinmu merasa gugup, dan jantungnya berdebar kencang. Apa? Era Kaisar Pendiri belum berakhir. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia langsung teringat pertemuannya di reruntuhan besar dan Fengdu. Bagaimana patung Dewa Raja Surgawi bertindak atas perintah Kaisar Pendiri dan menunggangi naga kilin untuk membunuh Raja Naga. Dan bagaimana Raja Yama dari Fengdu menyebutkan Kaisar Pendiri akan pergi ke desa bebas khawatir. Kedua hal ini merupakan tanda-tanda yang jelas bahwa era Kaisar Pendiri belum berakhir. Namun, ketika Dewa Harimau Hitam mengatakan hal ini secara langsung, hal itu tetap sangat mengejutkan Kinmu. Kondisi mentalmu tidak stabil, jadi itu akan sangat merugikan bagi pertarunganmu nanti. Dewa Harimau Hitam itu tegas, dan suaranya lantang. Pencapaianmu dalam hal kondisi mental memang tidak hebat sejak awal, jadi tidakkah kau mau setidaknya menstabilkan pikiranmu? Kinmu kebingungan. Dia bertanya dengan bingung, pertarungan apa? Kami sudah sampai. Dewa Harimau Hitam tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya bergetar, mendorong Kinmu dan Sang Hua hingga terpental. Ketika keduanya mendarat di tanah, Dewa Harimau Hitam itu gemetar dan berubah kembali menjadi dewa berkepala harimau. Dia menatap ke bawah dan mengerutkan kening pada kedua orang itu. Lalu dia berkata dengan lantang, Tuan Mu, kedua orang ini tidak berguna, pikiran mereka sangat kacau. Mereka mungkin akan kalah telak jika Anda mengirim mereka untuk bertarung. Sang Hua telah melihat Dewa Iblis yang hampir memusnahkan seluruh keluarganya dan pikirannya menjadi sangat kacau, sehingga sulit baginya untuk menahan diri. Pikiran Kinmu juga terguncang, tetapi oleh informasi yang diberikan Dewa Harimau Hitam kepadanya. Dia masih linglung, jadi kondisi mereka berdua saat ini tidak baik. Namun, setelah mendengar kata-kata Dewa Harimau Hitam, keduanya tersadar dan melihat ke depan. Pemandangan itu membuat mereka takjub. Istana-istana di depan sana, yang tersusun dalam kekacauan yang indah, dan sangat aneh. Beberapa di antaranya telah dilalap api, tetapi tidak hancur. Api itu sepertinya berasal dari istana-istana itu sendiri, meskipun membuat istana-istana itu hampir transparan karena panas yang menyengat. Para pemuda itu dapat melihat bagian dalam istana dari luarnya. Kobaran api menerangi seluruh kota seolah-olah siang hari. Di langit di atas istana, para dewa dan iblis saling berhadapan, dan Kinmu segera melihat sang penebang kayu suci. Dia juga melihat banyak dewa berdiri di belakangnya. Di antara mereka adalah ayah Sang Hua. Di hadapan mereka berdiri Dewa Iblis yang tidak tampak seperti iblis, melainkan agak anggun dan berwibawa. Satu-satunya masalah adalah dia tidak memiliki telinga. Di tempat telinga kirinya, terdapat sebuah wajah, dan wajah itu sama dengan yang seharusnya berada di tempat telinga kanannya. Kinmu tidak bisa melihat bagian belakangnya, jadi dia tidak tahu apakah ada wajah di bagian belakang kepalanya juga. Tiba-tiba, sebuah pilar hitam muncul dengan ketebalan beberapa meter. Pilar itu seperti pagoda hitam yang menusuk secara diagonal ke halaman yang luas. Kemudian sebuah kapak yang luar biasa besar juga dilemparkan ke alun-alun. Kapak itu hampir setebal pilar hitam tersebut. Baru sekarang Kinmu menyadari bahwa itu bukanlah pilar hitam atau pagoda hitam, melainkan tombak besar. Patung itu bersilangan dengan kapak santo penebang kayu dan berdiri tegak di alun-alun.
Kedua senjata spiritual itu terlalu besar, dan retakan terbentuk di tanah akibat tekanan yang ditimbulkan. Masuklah ke alun-alun. Dewa Harimau Hitam itu mendesak mereka. Setelah orang-orang di depan mati, giliran kalian. Kinmu dan Sang Hua berjalan maju ke tepi alun-alun. Ada beberapa praktisi seni ilahi di dalam, semuanya berlumuran darah. Mereka semua mengatur napas sambil berdiri mengenakan baju zirah, mereka pasti datang dari medan perang. Di sisi lain, ada juga praktisi seni ilahi muda lainnya, tetapi mereka adalah iblis. Mereka pasti juga datang dari medan perang, karena beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Mereka semua tampak sangat garang dan berani. Tuanku, mereka sudah datang. Dewa Harimau Hitam membungkuk kepada Santo penebang kayu di langit di atas. Mengapa pikiran mereka tidak tenang? Dewa Harimau Hitam itu segera menjawab. Kulturitas pikirannya terlalu lemah. Ketika dia mendengar bahwa sekarang masih era Kaisar Pendiri, jiwanya mulai mengembara. Sang penebang kayu suci menatapnya tajam, dan kedua telinga panjangnya bergerak ke belakang dan menempel di bagian belakang kepala Dewa Harimau itu. Ia menjadi patuh dan tidak berani berbicara. Santo penebang kayu suci memandang Kinmu yang sedang membolak-balik karung taotienya sebelum mengeluarkan sepotong besi hitam. Kemudian dia menusuk api yang berasal dari istana. Pikirannya tidak tenang dan temperamennya mudah meledak. Aku bertanya-tanya apakah dia berguna? Mungkinkah penilaianku salah?